Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hussein Hakim akan mempresentasikan hasil tugas ulangan tengah semester saya yang berjudul Organisasi dan Teknologi Informasi. Satu, dua perspektif sistem organisasi. Dalam berbagai teori organisasi, baik yang konvensional maupun modern, secara sederhana organisasi dilihat sebagai kesatuan antara dua komponen penting atau entitas utama, yaitu manusia dan struktur. Unsur manusia akan sangat dipengaruhi oleh nilai budaya atau kultur, kepercayaan, perilaku sosial, struktur masyarakat, lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Sementara unsur struktur akan sangat terkait dengan sistem, teknologi, prosedur, ukuran, dan bentuk, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu socio-technical perspektif, yaitu pendekatan sistem ini menganggap bahwa organisasi modern semacam perusahaan pada dasarnya merupakan hasil sintesis atau penggabungan dari dua komponen mendasar, yaitu kemampuan teknis atau menghasilkan suatu yang dapat dijual. Dalam hal ini adalah produk atau jasa yang ditawarkan, dan sumber daya manusia sebagai pelaku atau subjek dalam berorganisasi. Pandangan ini jelas merupakan pembaruan dari teori organisasi konvensional yang menganggap bahwa organisasi tidak lebih dari sebuah mesin yang bersifat statis dan otokratis. 3. Strukturalis perspektif. Konsep ini merupakan hasil kajian dari Aston School di mana mereka memfokuskan studinya pada pencarian aspek-aspek yang mempengaruhi struktur dan perilaku manusia dalam berorganisasi. Berbeda dengan socio-technical perspektif yang berpegang pada penggabungan unsur teknis dengan sumber daya manusia, strukturalis perspektif menemukan adanya sejumlah elemen penting lainnya yang saling mempengaruhi perilaku dalam berorganisasi. Keempat elemen penting yang dimaksud adalah konteks struktur organisasi, kinerja, dan perilaku organisasi. Konteks merupakan faktor makro yang memberikan ciri khas pada sebuah organisasi. 4. Pengaruh peran teknologi informasi. Kedua titik ekstrim perspektif tersebut membentuk sebuah spektrum sistem organisasi di mana di dalamnya terdiri dari berbagai macam jenis atau tipe sistem organisasi yang dianut oleh beragam organisasi modern di dunia yang telah melibatkan teknologi informasi sebagai salah satu senjata utama dalam bersaing. Teori yang paling banyak dipergunakan untuk melihat sejauh mana peran teknologi informasi bagi sebuah perusahaan adalah dengan menggunakan kategori yang diperkenalkan oleh Marcus, di mana menurutnya ada 5 peran mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan. Masing-masing adalah: yang pertama, fungsi operasional; yang kedua, fungsi pengawasan dan kontrol; yang ketiga, fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan; 4. Fungsi komunikasi; 5. Fungsi interorganisasi. Yang terakhir yaitu penutup. Melihat kenyataan dan penjelasan tersebut, maka terlihat bahwa pada dasarnya sistem organisasi menyangkut di dalamnya perencanaan, struktur organisasi, dan penilaian efektivitas kinerjanya akan sangat tergantung dari sejumlah faktor spesifik terkait dengan situasi dan kondisi perusahaan. Walaupun berada dalam sebuah industri yang sama, lini bisnis serupa, penghasil produk dan jasa yang tidak jauh berbeda karakteristiknya, beberapa perusahaan dapat
memiliki struktur organisasi yang berbeda. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.